Taqwiyatul yaqin wa tahsinul yaqin. Ngaji alam untuk menemukan pencipta alam. Ngaji diri sampai kita ketemu pencipta diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. As-sababu tsani an yanzura bi'ainil i'tibar. Adapun sebab yang kedua dari tiga sebab, yaitu bahwa memandang oleh seseorang bi'ainil i'tibar, dengan pandangan mengambil pelajaran fi malakutis samawati wal ardi, pada kerajaan langit dan bumi, wa ma bassallahu fiha, dan apa-apa yang menaburkan oleh Allah fiha, di kerajaan langit dan bumi, min ajaibil masnu'at, dari segala keajaiban-keajaiban ciptaan-ciptaan Allah, wa badi'il makunat, dan keindahan segala ciptaan, segala yang ada maknanya ciptaan. Wa ila ifadatihil yaqina al-isyaratu biqaulihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim wa ila ifadatihi, dan kepada memberikan faedahnya, sebab sani al-yaqina, akan keyakinan, yaitu ada isyarat pada firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina, nanti kami perlihatkan pada mereka akan tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, pada cakrawala, pada segala penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara sekalian, wasiat pertama bagi orang yang pengen suluk kepada Allah, pengen menapaki jalan kebahagiaan, supaya kita bisa sampai kepada Allah, adalah kita kudu memperkuat keyakinan, kudu mempercantik keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kemarin dijelaskan oleh Imamul Haddad bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan keyakinan kita menjadi tambah kuat, keyakinan kita menjadi tambah cantik kepada Allah, keyakinan kita tambah bulat kepada Allah. Ada banyak faktor. Beliau sebutkan 3 faktor. Yang pertama, melalui Al-Quran. Kalau itu amat sangat sulit bagi kita yang awam untuk menuju sebuah keyakinan dengan mengkaji kebesaran Allah,
kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan kemahatunggalan Allah, ini barangkali kita nggak ketelan pada bagian ini. Imamul Haddad memberikan alternatif. Bagaimana di antara cara supaya keyakinan kita bagus? Karena orang itu akan terbelah, ada kelasnya bayi, ada kelasnya orang dewasa. Kalaulah orang dewasa, bolehlah dia dikasih singkong, nggak apa-apa, kuat dia untuk makannya. Tapi kalau bayi dikasih singkong, maka kelolodan. Artinya bila jalur pertama kita nggak bisa, bagaimana kita harus membuka telinga batin kita untuk memperhatikan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah, maka turun pada bagian kedua, cara kita memperkuat keyakinan, kelas baik. Apa itu kelas baik? Nggak bisa dikasih singkong, nggak ketelan meski singkong enak, tapi bubur. Kalau bayi bubur, dan tidak boleh dipaksa si bayi harus sama dengan kita makannya singkong, nggak boleh. Ini yang disebut Islam itu rahmatan lil alamin. Ada kelas-kelasnya. Karena itu, apa faktor kedua yang bisa menyebabkan keyakinan kita kepada Allah tambah mantap, yang menyebabkan keimanan kita sama Allah tambah bulat, biar kita hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan? Kata Imam Haddad, an yandura bi'ainil i'tibar. Kita harus ngaji alam semesta. Kita kudu ngaji alam. Ketika Al-Quran menyuruh kita iqra, bacalah, maka yang ditanya mal makru, apa yang kudu kita baca? Bila kita membaca ayat-ayat Qur'aniyah berat, mendalami kandungan maknanya, maka yang kita harus baca adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Kita harus mau merenungi alam ciptaan Allah bi'ainil i'tibar, dengan memandangnya dengan ngambil pelajaran, bukan mandang doang, tapi bertanya apa yang kita bisa petik dari yang ada ini, apa yang kita bisa ambil dari yang kita lihat, apa saja dari apa yang Allah cipta di jagat raya ini, semuanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran wahai orang yang punya akal, untuk sampai ketemu Tuhan dari apa yang kita lihat. Apa aja, semuanya bisa nganterin kita sama Allah. Di awal-awal ngaji kita nyontoin tentang cicak, makanannya nyamuk, cicak bisa terbang, nyamuk nggak bisa terbang. Bagaimana cara ngejar-ngejarnya cicak kepada rezeki dia yang bisa terbang, sementara dia nggak punya sayap, kok dia mantep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ya kita yang ada tangan ada kaki bingung masalah rezeki, tuh cicak aja nggak bingung? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah, bahkan dia nggak punya akal, begitu, nggak punya, ada tuh taklif, tapi dia mantep. Kita ngambil ibrah, masa cicak aja mantep, kita kagak mantep. Begitu namanya an yanduru bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardi wa ma bassa fiha
min ajaibil masnu'at wa badi'il makunat. Maka apa saja yang di alam raya ini bisa kita jadikan guru yang menghantarkan kita menuju kepada Allah. Apa saja di jagat raya ini kita bisa ambil jadi guru. Anjing gitu, bisa kita ambil tuh anjing tuh jadi guru. Kasih makan pagi siang malam 3 bulan doang, sama yang ngasih makan nurut anjing. Nurut enggak? Nurut. Padahal 3 bulan doang dikasih makan. Nurut. Kok nurut ya anjing? Kita berpikir, kenapa dia nurut? Oh, mungkin dikasih makan. Apa karena dikasih makan? Ataukah anjing ini mengerti berterima kasih? Betapa ini orang udah baik sama dia. Openin makannya 3 bulan. Lalu anjing punya pikiran di dalam dirinya, sudah sewajarnya saya berterima kasih. Oh, berarti anjing punya pikiran terima kasih kepada yang ngasih makan. Padahal anjing gak punya akal. Kita ambil pelajaran. Lah kita udah berapa bulan dikasih makan nama Allah? 3 bulan lebih, 3 tahun lebih, bisa udah 25 tahun, bisa 30 tahun, bisa 40, bisa 50 tahun. Bila anjing 3 bulan doang dikasih makan, nurut sama yang ngasih makan, masa kita yang dikasih makan dari dulu sampai detik ini lalu nggak nurut sama Allah yang ngasih makan? Kayaknya kita bisa lebih rendah dari anjing ini. Dipelajari sama dia. Kita harus lebih tinggi dari anjing. Anjing aja yang nggak ada akalnya ngerti terima kasih. Masa kita yang ada akalnya enggak ngerti terima kasih sama Allah? Tambah mantap keimanannya sama Allah. Nurut dia. Kenapa nurut? Biar saya beda sama anjing. 3 bulan aja dia nurut, masa saya kagak? Haruslah saya lebih nurut. Namanya an yandura bi'ainil i'tibar. Dia memandang dengan pandangan ngambil pelajaran dari apa saja yang dia temukan di jagat raya ini, dari semua ciptaan-ciptaan Allah. Apa aja dia baca matahari. Itu matahari dari dulu sampai sekarang cahayanya segitu. Kalau lah nambah 30% aja, ini bisa kosong semuanya. Kalau berkurang sampailah 50% aja, bisa beku kurang cahaya. Itu dari dulu cahayanya. Seperti itu. Tentu ada yang mengaturnya. Ingat Allah lagi. Besok lagi mandang matahari, sunset. Lihat matahari, wah indahnya. Dia nggak indah doang. Ini matahari hebat. Ama yang baik ama dia. Mau yang nggak baik tetap aja boleh mendapatkan cahayanya. Mau yang ibadah sama Allah, mau yang enggak ibadah sama Allah, dia tak bagi, tak pilih kasih, maka dia baik. Ini matahari ini baik, maka saya kudu kaya matahari, menjadi orang yang baik, memiliki rahmah kepada semuanya, meski kepada orang non muslim sekalipun. Dia balik sama Allah. Dia main lagi ke laut, dilihat ikan
Itu ikan ada di dalam laut, air laut asin, ikan gak ikut-ikutan asin. Oh, berarti ikan memiliki keistiqomahan. Dia nggak mau terbawa oleh arus yang asin, tetap dia tawar. Kalau begini biar kata orang rusak, saya tidak boleh rusak. Nggak boleh saya kalah dengan ikan. Saya harus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ilmu dari ikan. Apa aja yang dia dapetin dari kehidupan. Pokoknya semua yang ada di jagat raya ada pelajaran untuk menuju kepada Allah. Dia main lagi ke kebun, ada pohon kelapa yang tinggi digoyang-goyang sama badai, gede banget, goyang juga tuh kelapa. Begitu. Ada juga yang roboh, tapi rumput, matanya lihat bawah, rumput enggak roboh sama badai. Ya karena enggak tinggi. Oh, kalau kita pengen tinggi derajatnya, siap digoyang-goyang kayak kelapa, berarti akar kita kudu kuat. Begitu. Tapi kalau kita nggak mau pengen kena badai, kita kudu jadi rumput aja. Begitu. Tapi bakal diinjek-injek orang. Kita milih di mana ini? Apa aja dijadikan media untuk ketemu sama Allah. Apa aja? Ini menambah keimanan. Begitu, menambah keimanan. Dia baca, ada namanya manusia perempuan, namanya Fatimatu Zahra radhiyallahu ta'ala anha, Siti Fatimah. Siti Fatimah. Babanya Nabi. Nabi, bukan sembarang Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi paling topnya Nabi, babanya. Yang punya syafaat, babanya. Dipelajari lagi Siti Fatimah. Ibadahnya Masya Allah, solatnya. Solat sunnahnya banyak. Ratusan rakaat dikerjakan. Padahal babanya Nabi punya syafaat. Kalau kayak model kita bengal aja, emang apa enggak ibadah? Baba gua punya syafaat, baba gua udah aja bengal aja, kan dia yang punya kuncinya. Enggak kayak begitu, balik sama dirinya. Lah gua babanya Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan, kagak ibadah, wa alamat. Kita berarti nggak bisa ngambil pesan ini. Begitu. Jadi apa ya yang kita temuin di jagat raya dijadikan media untuk kita bisa sampai kepada Allah. Sampai dia lihat baju, dikasih kantong baju, sebelah kanan sebelah kiri nih kantongnya. Cek di bajunya itu. Di kanan, di kiri. Ada kantongnya. Dia baca lagi. Ngapain ini kantong di kiri? Untuk apa dikasih kantong? Ya tentu untuk naruh barang-barang berharga.
semacam duit, semacam handphone, apa aja. Berarti barang berharga kudu ditaruh di sebelah kiri, dipelajari lagi di kiri ini ada apa? Oh ada hati, hati sebelah kiri, berarti hati buat naruh barang-barang berharga. Yang gak berharga, recehan gak usah ditaruh di hati. Ini dipelajari apa ya? Larinya ke Allah, Allah, Allah. Maka memandang yang ditemukan di jagat raya, dia jadikan media untuk sampai kepada Allah, memiliki kemantapan hati. Lihat anak kecil biar kata Ramadan udah likuran, belum beli baju, enggak puyeng, enggak, biar kata udah bulan Juni mau masuk sekolah bayaran mahal, enggak puyeng. Kenapa ini bocah kagak puyeng ini? Oh dia yakin ada yang ngurusin, keyakinannya hebat, ada yang ngurusin, berarti saya harus ngambil juga. Kan kita juga ada yang ngurusin. Ke dunia bukan mau kita, maunya pencipta. Berarti kita juga kudu yakin, masa iya Allah kagak openin kita. Bocah aja mantep bahwa dia ada yang openin, masa kita gusar? Maka muncul apa yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta di nafsik. Tenangkan jiwamu daripada banyak ngatur-ngatur kehidupan. Tenangin apa yang diurusin oleh Tuhan, kau tak perlu campur ikut ngurus-ngurusin lagi. Kayak bocah serahin aja, masa iya mak bapaknya kagak openin, masa iya Allah kagak openin kita. Jadi tenang. Maka hari-hari bocah penuh dengan ketenangan. Tapi bocah juga ada ikhtiarnya. Iya, bocah juga punya ikhtiar, punya usaha. Apa usahanya bocah? Ya nangis. Nah, maka kita juga kudu ikhtiar. Dia tentu bukan nangis, kita bukan bocah, kudu nyareat usaha maksimal. Sama bocah juga maksimal juga. Kalau timbang makan bentar, baba lo mau jogging di Kali Baru. Kalau dia cuman eak doang, mau agak tahu Kali Baru nggak? Begitu. Udah ada jalanan masalahnya. Begitu. Tapi ketika eak, bentar dulu, baba lo mau jogging. Kata bocah, emang nggak serius, gua lapar. Maka dia guling-guling. Akhirnya lagi goreng tempe juga ditinggal. Serius berarti. Oh kalau begitu saya juga ikhtiarnya nggak boleh main-main. Kudu serius. Maka apa saja dijadikan media untuk ketemu Allah. Dalam alam ciptaannya. Apa saja kita harus ketemu dengan Allah. Mau mandang apa aja yang ketemu sama kita. Kita lihat lagi di diri sendiri. Ada rambut, pala, ada alis, vitaminnya sama, makanannya sama, mineralnya sama, karena semuanya lewat mulut. Tapi ngapa rambut pala mau dipotongnya? Panjang lagi. Alis kita dari dulu nggak panjang-panjang. Oh, ternyata rambut pala mah demen berbagi. Dia paham dengan dipotong bukannya makin dikit,
makin banyak dan makin panjang. Potong lagi, tapi alis kagak pernah dipotong segitu-gitu aja. Oh, berarti hidup juga begitu. Kalau kita nggak mau berbagi, ada kotak amal Jumat, pura-pura merem aja udah lewat, baru melek. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Berarti saya bakal kayak alis ini, lakonnya nggak panjang-panjang ini, segitu-gitu aja. Jadi apa aja? Dijadikan media ketemu Allah dari alam ciptaan ini. Apa aja? Di jagat raya ini dijadikan media untuk ketemu sama Allah. Dia main lagi ke Mekah, lihat ada namanya Hajar Aswad, orang pada rebutan, pada nyiumin tuh batu, padahal batu yang namanya batu enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Andai pun manfaat karena ada yang memanfaatkan, andai madarat karena ada yang membuat madarat. Tapi zatnya batu enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Kok diciumin orang? Dia jalan ke Mina, orang pada lihat jamarat dilemparin orang tanggal 10, 11, 12, 13. Apa itu jamarat? Batu juga dilemparin sama orang. Kok batu yang ini dilemparin, yang ini dimuliakan? Oh, bisa saja saya juga bisa saja kayak jamarat yang dilemparin orang, bisa juga saya kayak Hajar Aswad yang dikejar-kejar orang. Kenapa bisa begitu ini batu? Oh, karena dia dicium sama Nabi Muhammad. Kenapa ini batu dilemparin orang? Karena dilemparin juga sama Nabi Muhammad. Berarti biar saya mulia kayak Hajar Aswad, kudu deketin Nabi Muhammad. Sebab kalaulah saya enggak deketin Nabi Muhammad, bisa saya kayak jamarat yang bakal dihinakan. Jadi apa ya? Ini semuanya larinya kepada Allah. Itulah an yandur bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardi wa ma bassa fiha min ajaibil masnu'at wa badi'il makunat. Jadi apa saja di jagat raya ini dijadikan media penghantar menuju kepada Allah. Dia main lagi ke kebun, ada namanya pohon pisang. Dilihat pisang, dipelototin lagi. Ini pisang ya. Dia tahu-tahu ada tunas. Pas ada tunasnya udah gede, baru dia bakal berbuah dan dia bakalan mati. Dipelajari sama dia. Oh, berarti saya harus nyontoh pohon pisang. Enggak boleh saya mati sebelum saya punya tunas yang sukses jadi gede. Enggak boleh saya kalah dengan pohon pisang. Dia memikirkan bagaimana tunasnya. Saya adalah manusia yang diberikan akal. Saya harus lebih hebat daripada pohon pisang. Main lagi kemana?
Pondok Bambu, Jakarta Timur. Main ke kebun bambu, dilihat bambu tinggi banget, nggak pakai takop, nggak pakai pembungkus. Dia lihat di bawahnya rebung-rebung, tertutup rapih. Dia baca lagi, hebat ini bambu. Dia mengalah panas-panasan, sengsara. Yang penting anaknya pakai baju. Anaknya pakai baju, berarti saya juga mengurangi gaya-gaya hidup. Yang penting anak saya punya baju. Itu anaknya belum beli baju, dia beli baju duluan dia. Kalah nih sama pohon bambu, kalah. Jadi apa aja dia baca, yang dia temuin terus saja. Setiap jalan kemana aja dia baca. Dia lihat lagi pohon kelapa. Ini kelapa hebat. Di gunung hidup, di laut hidup, batangnya bisa menjadi balok, daunnya bisa buat ketupat, lidinya bisa buat sapu, batoknya bisa buat nyetrika, airnya bisa jadi nata koko, apalagi datu, ampasnya bisa disantan. Hebat dia. Di mana tinggal dia hidup, apanya aja manfaat. Padahal kelapa, berarti saya juga yang punya akal kudu kayak kelapa. Di mana aja kudu hidup, di gunung hidup, di laut hidup, apanya aja manfaat. Tidak ada yang terbuang. Dia mantepin dirinya daripada pohon kelapa. Begitu dia pelajari, sampai dia pelajari, sampai buahnya ini hebat kelapa. Padahal ini Pulau Seribu, muanya air asin. Ngapa ini air kelapa ini manis? Kalau Allah punya mau, bisa jadi kita tinggal di daerah yang sulit, tapi kita bisa manis kayak air kelapa. Maka berubah dia sedikit demi sedikit, nyontoh air kelapa. Jadi apanya saja dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dia temukan di jagat raya, untuk sampai kepada Allah. Dan ini pun juga kalau mau ngambil pelajaran, bisa tambah mantap keyakinan kita sama Allah, bisa tambah bagus keyakinan kita sama Allah. Kalau kita mau benar-benar ngambil pelajaran dari apa yang kita temukan di jagat raya ini, apa aja kita bisa ambil untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Apa aja yang kita mau ambil pelajaran, bisa. Namanya mentafakuri alam ciptaan Allah, merenungi
alam ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatih fa innakum lan taqdiruhu qadrah. Kata Nabi, ngajilah ama alam ciptaan Allah, pikirin tapi jangan merenungi zat Allah. Anda tidak bakalan sampai menuju ke sana. Tidak mampu, tapi dari alam Anda bisa sampai menuju kepada Allah. Kalau bahasa Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir roha, walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Akan tetapi berangkatlah dari ciptaan menuju pencipta. Jadi jangan dari alam hanya kepada alam. Lihat laut indah, alangkah indahnya lautan, tanpa mempelajari siapa yang membuat indah, kenapa dibuat indah. Dia pelajari terus, namanya disebut tadabbur alam, mengkaji alam. Ini bisa kita dekat sama Allah, bisa kita sampai sama Allah, asal kita bisa mengkaji alam. Bisa apa aja, pokoknya bakal ketemu aja Allah di mana aja. Sampai kemudian di gelas ini, orang bilang ini gelas bentuknya cantik, cantik ini gelas, model begini, model keren. Tapi bagi orang yang pengen nyari Allah, dia bakal baca tuh gelas, bakal jawab, lo bilang keren, ini namanya sukses. Lo kagak tahu prosesnya, gua dibakar sampai begini nih, dibakar. Lo pikirin kalau dibakar enak apa kagak. Begitu. Lo jangan lihat ujungnya, lihat prosesnya. Maka dari gelas aja kita bisa paham kalau ada orang itu indah, sukses. Jangan kita lihat suksesnya, lihat prosesnya. Bisa dibakar, dibanting-banting sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen sukses kayak gelas, berarti kita kudu menikmati proses, bukan banyak protes mulu sama Allah. Allah salahin mulu. Kita pelajari terus, maka ketemu apa aja sama Allah. Saya putar-putar banyak contoh-contoh ini biar nempel. Yang ini nggak nempel, yang ini moga, yang ini nggak nempel, moga yang ini nggak nempel, moga yang ini. Begitu maksud saya, begitu. Tapi kalau semuanya kagak ada yang nempel, puyeng juga, saya harus tutup nih ngaji. Kalau kagak ada yang nempel sama sekali, kita mau nyontoh siapa hidup? Begitu. Ini ngaji alam, ngaji, pelajari alam. Pelajari, maka hidup kalau kita demen mengkaji alam jadi cerdas, apa aja kita harus nikmati. Hatta ikan, iya sih, ikan itu biar laut asin, ikan ngikut asin, tapi dipelajari lagi. Tapi ada namanya ikan asin, ya itu di Muara Angke banyak ikan asin. Ada juga ikan yang rada manis, itu semur bandeng. Ada yang pedas, pesmol. Yang kuning-kuning itu apa namanya? Oh iya, pesmol ya. Loh, ini
Kok ikut-ikutan? Dipelajari lagi sama dia. Oh pantas dia ikut-ikutan karena dia mati. Kalau yang di laut dia hidup. Berarti ati juga kalau dia mati bakal ikut-ikutan. Tergantung yang mewarnai. Dikasih garam jadi asin, dikasih gula, kasih kecap jadi manis, kasih cabai banyak, balado jadi pedas. Oh karena dia mati. Berarti saya juga jangan sampai jiwanya mati. Nanti mikir yang kagak begitu, mikir yang kagak pada bukan bagiannya. Sampai detik ini masih muyengin, mikirin nasab mulu nasab. Jangan, yang udah beres mikirin menasib, nasib masuk surga apa kagak kita. Nih puyengin nih, dagang besok 2024 nih masih eksis apa kagak ini aja nih nasib. Jangan mikirin nasab, nggak usah gitu. Nanti kita bakal diwarnai yang agak-agak. Kita mikir nasib aja. Saya nggak mau kesono-sono, gue puyeng mikirin nasib. Ini bagaimana ini dagang besok? Mana giro pending lagi? Ini aja yang dipikirin ini. Begitu. Jadi enak hidup kita. Enak. Kita lihat orang main sepeda, kita pelajari sepeda. Kenapa dia nggak jatuh? Bukankah sepeda itu rodanya 2? Dia pelajari lagi. Oh, karena dia berjalan. Tapi ada yang berjalan jatuh. Oh, dia belum bisa mengatur keseimbangan. Karena dia bisa mengatur keseimbangan dan dia berjalan, dia tidak jatuh. Berarti saya juga biar enggak jatuh harus mengerti dan mengatur keseimbangan. Itu mau untung gede, jalan-jalan untung. Besok mau dikasih rugi, dia stres, teriak. Nggak bisa mengatur keseimbangan keuangan, nggak bisa dia. Lah dagang rugi berhenti aja, namanya main sepeda berhenti, udah pasti jatuh. Kalau berhenti jalan aja terus, jangan berhenti. Semua juga jatuh bangun biasa. Kagak ada burung yang lahir udah bisa terbang, nggak ada manusia yang lahir langsung bisa jalan. Andai ada tuyul, namanya tuyul. Begitu tuyul, bener nggak? Gitu. Manusia kagak ada, semuanya berproses. Rugi ya wajar, biasa. Orang dagang kalau nggak untung rugi. Begitu. Jangan berisik. Waktu untung aja diem aja, rugi aja nyanyi. Aduh payah. Ya Allah, waktu untung dongeng juga. Jadi temannya enak. Kata temannya, ini yang didongengin puyang mulu kapan senengnya. Pegal juga dengernya. Begitu kata temannya. Jadi kita apa aja dilarikan ke Allah dah. Apa aja. Kita lihat sepeda lagi. Ini kenapa roda muter? Oh ada yang goes. Berarti kita juga butuh taufik. Kalau nggak ada taufik, nggak jalan ini ngaji. Begitu. Kudu ada taufik yang goes. Begitu. Ini ngaji kudu ada hidayah dari Allah. Tanpa hidayah kita nggak bakal bisa gerak. Berarti yang hebat Allahnya, bukan kita. Karena kita mau roda muter hebat kagak, yang hebat mau yang goes. Oh berarti saya nggak ada hebatnya, yang hebat Allah yang ngasih rahmat. Maka nggak ada sombong, nggak ada riya, nggak ada ini. Hidupnya dia lari sama Allah. Apa aja dia ketemu. Kalau kita mau jujur mencari Allah. Kata Imamul Haddad pada akhirnya, saudara, beliau sampaikan kepada kita. Kata Imam Haddad, dari mana ini? Kok kita bisa kemari-mari? Dan ini bisa mencas keyakinan menjadi tambah mantap. Keyakinan menjadi tambah bulat. Keyakinan menjadi tambah cantik. Ini Allah sudah kasih petunjuk di dalam Al-Quran pada surat Fussilat. Allah bilang sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Saya perlihatkan ama mereka manusia tuh. Apa yang diperlihatkan? Ayatina fil afaq, ayat kami di semesta.
Berarti ayat Allah ada dua. Ada ayat Qur'aniyah yang kudu kita baca. Ada ayat fil afaq, namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ini kita kudu baca. Ayat-ayat kauniyah. Ini ditaburkan oleh Allah di jagat raya. Kita baca lagi, ada namanya matahari. Ketika terjadi gerhana, gelap. Ternyata gelapnya bukan pada matahari doang, bumi pun juga gelap karena gerhana. Oh, berarti hati saya juga kalau sampai kemudian gelap mata, ini karena hati kena gerhana. Gerhana maksiat ini yang menyebabkan saya ini jadi gelap, nggak bisa untuk dekat sama Allah, malas untuk ibadah sama Allah. Ini ada yang nggak benar ini. Bagaimana ini supaya kita injila, supaya bersih lagi, balik normal? Ini bagaimana? Apa ya? Pokoknya segala yang ada di jagat raya dijadikan media untuk menghantarkan dirinya menuju mantapnya keyakinan dan cantiknya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusihim, bukan sekedar di alam raya, kejauhan. Kalau kita ngomong makhluk, kalau pengen kita cepat paham, jangan baca kucing, jangan baca anjing, apalagi itu tadi itu bambu, apa namanya, pisang dan seterusnya. Tapi wa fi anfusihim, dalam diri sendiri juga. Kalau mau bisa ketemu Tuhan, dalam dirinya, dia cari dirinya, dia pelajari dirinya. Saya tidak menciptakan diri saya. Kalau saya menciptakan diri saya, mesti hidung saya mancung, saya akan buat begitu. Kulit saya bikin buat putih dan seterusnya. Tapi hidung saya pesek, berarti bukan mau saya. Ini mau Allah. Saya nggak boleh menghina sama yang pesek. Saya nggak boleh menghina ras dasar Cina. Begitu, Cina doang, tapi di rumahnya ada kipas angin. Apa namanya itu? Kosmos, Cina juga. Mobilnya aja Wuling, Cina juga. Handphonenya cross, Cina juga. Dasar Cina. Ya Allah, lu yang lu pakai aja Cina, baju koko aja boleh tanya yang Tanah Abang nih, bosnya di Bandung, Cina juga yang dagang. Bener nggak? Tuh, begitu yang dipakai. Udah jangan ngehina ras. Begitu. Kita nggak mampu bersaing, bagaimana biar kayak dia? Begitu mestinya. Kita pelajari aja diri kita. Kita bukan mau kita. Kalau mau kita mesti berarti kita ada yang nyipta. Kita balik, bapak kita, ibu kita yang nyipta kita. Kita pelajari tetangga kita, udah 20 tahun nikah belum punya anak, berarti bukan dia. Kita pelajari tetangga kiri kita, anaknya perempuan mulu, padahal pengennya laki. Loh, berarti bukan dia yang buat. Kita lihat lagi, ada yang laki, padahal pengen perempuan, berarti bukan dia. Berarti kita ada zat lain di luar bapak ibu kita yang ngadain kita dari nggak ada menuju ada. Ini mesti luar biasa ini yang nyipta. Ketemu sama Allah, dia terus lagi pelajari dirinya. Dia lihat tangan kanannya ada angka 18 Arab, 1 dan 8, 18. Dia lihat tangan kirinya
ada angka 81 Arab, 8 dan 1. Dia pikirin, kenapa ini bisa begini? 81 tambah 18, 99. Berarti ada Asmaul Husna di tangan. Enggak layak tangan ini untuk nonjok orang, enggak layak tangan ini untuk ambil barang orang. Berarti ada walillahil Asmaul Husna. Ada satu lagi zat yang paling tinggi yang harus kita jadi tumpuan hidup kita. Dia pelajari aja dirinya, sebab Allah bilang sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Di dirinya dia pelajari lagi, padahal hati ini dari darah yang membeku, maka menjadilah hati darah. Tapi darah saat hati ini terluka, yang keluar dari mata bukannya darah, air mata. Ini badan ini isinya air. Kata orang-orang 2/3 air badan kita. Tapi waktu terluka, raga kita yang keluar darah, kegores lagi darah, padahal air isinya. Hati kita darah, waktu luka air. Ini bagaimana ini? Dipikirin. Kalau kita sih kagak mikir-mikir ke situ-situ, mikirin yang kagak gitu. Akhirnya dipuyang sendiri, begitu. Ada orang nulis atas WA, nyinggung gua. Dia dituju nama kita, kagak begitu. Dia menulis saja. Kata kita nyinggung gua, disuruh ngintip juga kagak sama dia. Begitu dia habis nulis tidur aja. Lah kita berpikiran ini yang masalah bukan di WA-nya, di hatinya ini nggak beres ini. Maka apa saja begitu kita harus pelajari di dalam diri kita, pelajari. Maka kalau kita pelajari akan ketemu apa ya? Ketemu apa? Ketemu Allah. Tambah mantap. Ampe hidupnya ngopi gayo. Kata dia pas manisnya. Direnungin. Kalau kopi mulu, kayaknya nggak ada dah orang minum kopi ampe betonton. Dilihat lagi gula, kayaknya nggak ada dah orang minum gula betonton. Nggak ada. Tapi pahitnya kopi ditambah sedikit manisnya gula, pas. Ampe dia bilang kalau ngopi segelas kurang, kalau 2 gelas kayaknya kebanyakan, kalau 3 pas. Itu sih kurang, ampe 3. Dia pelajari itu. Berarti hidup kalau manis mulu nggak mungkin, kalau pahit mulu nggak mungkin. Maka percampuran ama pahit ama manis akan keluar aroma nikmat. Ya kadang ujian pahit, kadang ujian manis, tapi kalau ditimbang-timbang pas takaran ini dari Allah. Apa aja, pokoknya ketemu aja dia. Kalau dia mau ngaji Allah, apa aja bakal ketemu. Allah itu akan ketemu. Jadi sehingga wafi anfusihim, dalam dirinya dia terus aja dia pelajari. Hidung saya bolongnya 2 buat napas. Kalau dua-duanya buat napas kayaknya sia-sia ini. Perbuatan Allah ini boros. Kalaulah sampai motor knalpotnya 2, ini boros sama bensin. Kalau dua-duanya timbang buat knalpot doang atu aja.
Ini ngapa ini hidung lubang 2? Dia pelajari. Oh, ternyata ada manfaatnya. Coba kalau lubangnya 1, kalau pilek bisa mati, kagak bisa napas. Untung lubangnya 2, yang 1 nutup, yang 1 masih bisa buat. Emang Allah hebat. Ini luar biasa Allah ciptain. Apa aja dia baca Tuhan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Emang Allah hebat. Jadi yang ada di jagat raya kita harus pelajari untuk sampai kepada Allah. Dan ini hidup benar-benar penuh nikmat kalau kita memahami yang di jagat raya ini sebetulnya untuk membuka cakrawala keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memandang alam ini sampai kepada penciptanya. Temukan dalam setiap alam, di sana ada Allah. Ketika kita lihat laut indah, Allah yang buat indah. Terima kasih ya Allah. Begitu melihat gunung indah, terima kasih ya Allah, Engkau yang membuat indah. Jadi sehingga kita tidak kagum sama makhluknya yang akhirnya melupakan pemberi nikmat. Belum bersyukur kalau begini. Kagumnya sama makhluk, tapi tidak kagum sama yang menciptakan makhluk tersebut. Apa saja dijadikan media penghantar menuju kepada Allah. Dan bila ini kita bisa, maka kita bisa tambah mantap keyakinannya sama Allah. Bisa jalan hidup kita sama Allah. Terus aja pelajari. Tapi yang enak mempelajari diri. Dari sini bakal paham, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kata tabi'in besar Sayyidina Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenali dirinya, ngaji diri, dia bakal kenal Tuhannya. Siapa orang mengaji diri, maka dia bakal sampai kepada Allah. Berarti siapa yang langsung ngaji sama Allah, ngaji zat Allah, enggak bakalan sampai dia mengenal dirinya, apatah lagi mengenal penciptanya. Fa innakum lan taqdiruhu qadrah. Akan kesulitan pada dirinya. Pelajari aja sama diri. Apa aja sama diri, pelajari. Nanti bakal muncul kesyukuran besar. Makanan yang dimakan dia bingung. Ini bagaimana kok ini bisa jadi energi, ini bisa jadi ini bisa jadi kencing. Bagaimana cara mengaturnya perjalanan ini? Luar biasa sekali ini yang ngatur mesin-mesin di perut ini. Semuanya dia bakal paham. Semuanya. Sampai mengalirnya darah. Ini hebat Allah mengalirkan darah ini, hebat. Begitulah dia pelajari terus. Yang akhirnya membuat kita jadi mantap menjadi muslim. Yang pada kesimpulan akhirnya dia bakal berkata, andai saya tidak temukan apa-apa di jagat raya ini, hanya cuman sebatas biji sawi doang,
Sudah cukup buat saya menjadi muslim bahwa dia datang tidak dengan sendirinya, ada Tuhan yang mengaturnya. Maka tugas saya mengikuti alur Tuhan yang mengatur. Apa yang dia atur kita ikuti. Di sana ketemu bakal kebahagiaan menuju al-yaqinu billah, taqwiyatul yaqin wa tahsinul yaqin. Ini yang dikehendaki oleh Imamul Haddad, ngaji alam untuk menemukan pencipta alam, ngaji diri sampai kita ketemu pencipta diri. Ketemu pasti Allah, ketemu. Ketika kita mau ngomongin Nabi Isa enggak ada bapak, lalu kita sembah, kudunya kita nyembah Hawa juga yang ada bapak tapi enggak ada ibu. Dan kudu kita lebih nyembah Adam yang enggak ada bapak enggak ada ibu, dia lebih hebat dari Isa. Akhirnya kita mundur mau menyembah Nabi Isa, itu kecil buat Tuhan. Adam aja nggak ada bapak nggak ada ibu bisa, timbang nggak ada bapak doang, begitu, timbang nggak ada bapak doang. Jadi ketemulah Allah di mana aja. Dan ini caranya kita harus sering-sering mempelajari alam-alam ciptaan Allah. Dengan ini kita bakal ketemu hidup kita, begitu. Begitu, ketemu dari huruf aja kita bisa ketemu Allah. B C D, B C D. Lahir orang Inggris sebutnya bidai, lahir B bidai. D D mati, dead, dead mati. Antara bid dead ada C, choice, choice. Berarti harus memilih hidup, mau su'ul khotimah, mau husnul khotimah, terserah kita menggunakan C, C. Apa aja dah, pokoknya harus ketemu Allah. Singkatnya, di mana aja kita harus ketemu Allah. Enak hidup kita. Kalau kita lebih demen begini, kita nggak mikirin kanan, nggak mikirin kiri, nggak mikirin ini, nggak puyeng hidup kita. Nggak puyeng, udah pikirin ini aja, pikirin ini aja. Ini nasib kita ke surga apa ke neraka, ini aja kita pikirin, biar kita ketemu sama Allah. Begitu ketemu sama Allah, maka dengan itu hidup kita akan tambah keyakinan kita kepada Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Segini aja dah ngaji kita. Kalau diterusin bisa sampai jam 12. Begitu. Jadi segini aja. Saya kira sudah cukup. Dengan berbagai contoh-contoh bisa kita nyampe sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita keyakinan yang bagus, keyakinan yang cantik. Hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah.